Wisnu Hermawan Februanto SIKMH, ya, Kapolda Sumatera Utara. Sejak Juni 2024 sudah menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara, berarti sudah setahun 2 bulan saya di sini. Di belakang saya ada Irwasda dan Kadif Propam. Saya menerima dengan hangat masukan, tanggapan, keluh kesah dari adik-adik saya. Mungkin saya masih sebut anak-anak saya. Anak saya satu lulusan dari luar negeri tapi umur 23 tahun. Anak saya yang kedua kembar lulusan Undip, baru lulus dari kedokteran, dan yang ketiga masih SMA. Ya mungkin saya menganggap anak-anak saya. Yang saya kasihan, yang saya kasihi, saya sayang. Izin Pak, tidak terdengar dari belakang Pak. Mungkin didekati Pak. Didekati Pak. Sorry ya. Ininya didekati Pak. Adik-adik saya ini sebetulnya bukan adik-adik, anak-anak saya yang saya kasihi, saya cintai. Saya tidak mau, saya belum pernah memukul anak saya. Saya marah, lebih baik saya diam. Apalagi saya memukul anak-anak saya ini. Saya nggak pernah memukul anak saya, tangan saya nggak pernah pukul untuk memukul anak saya. Tangannya sakit untuk memukul. Mungkin yang pertama, tuntutan tadi apa? Yang pertama saya bacakan ya. Mendesak Kapolda untuk segera mundur. Mendesak Kapolda untuk segera mundur dari jabatannya. Saya ini insan Bayangkara. Saya siap dipindah tugaskan di mana saja, asal ada perintah dari Pak Kapolri kepada saya. Saya 7 tahun di Papua, berhadapan dengan ya saudara-saudara kita di sana. Jadi kalau suruh pindah, ada PR hari ini, saya pindah. Meskipun istri saya orang Batak, istri saya Silahi dari Siantar sana. Saya cuma mengabdi. Ketika saya duduk di sini, pertama kali saya datang ke mertua saya, Inang. Apa yang saya perbuat di sini? Inang katakan, jangan permalukan saya. Buat warga Sumut ini bangga terhadap mantu saya. Cuma itu saja. Mertua saya cuma bilang, jangan mempermalukan saya. Jadi kalau anak-anakku ini meminta saya mundur, saya siap. Saya siap. Kalau saya bilang mundur, anak-anak sampaikan ke Kapolri, saya kapanpun siap. Yang kedua, introspeksi diri. Saya lakukan introspeksi. Saya tahu ada punya anak saya itu 20.000. Ya, 20.000 anggota saya ini. Pasti ada anak yang nakal. Pasti ada anak yang tidak menurut saya. Saya minta Irwasda saya ini sama Kadif Propam ini untuk introspeksi. Yang salah tangani, hukum. Ya, saya nggak minta sesuatu dari mereka. Mutasi saya nggak minta uang sesuatu. Pendidikan saya nggak minta sesuatu. Saya tidak punya beban apa-apa. Salah, tindak. Salah, tindak. Tapi kalau benar, jangan dibuat salah. Karena saya ingat sekali apa pesan mertua saya yang tinggal sebatang kara. Yang ketiga, tadi sampaikan, mengusut tuntas. Saya minta Pak Irwasda, Kabid Propam, dengarkan apa yang disampaikan dari adik-adik kita ini, anak kita ini. Nanti tanya langsung sama yang berwenang. Mereka ini, pimpinan-pimpinan ini yang punya kewenangan untuk mengintrospeksi mereka. Secara general, secara saya perintahkan mereka. Kalau salah tindak, ya, saya nggak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas terhadap anggota saya kalau salah. Saya pun di sana meminta maaf pada saat itu. Kalau ada anggota mahasiswa, anggota masyarakat, bahkan wartawan yang kena pukul anggota saya, karena dinamikanya sangat berbeda dengan sekarang. Sekarang enak, kita bisa ngobrol, diskusi. Ya, saya juga sana hukumnya dari UI, MA-nya dari UI, sama dengan ada semua sama. Saya dibesarkan di Universitas UI sana, nama saya masih ada di sana. Sama saya aktivitas juga sama. Saya baju kuning waktu itu, ya, saya sama. Gitu. Tetapi sekarang semua saya terima bahan ini. Saya ambil ini ya, saya ambil ya. Saya ambil ya. Boleh saya tanda tangan. Mana pokoknya? Untuk kita. Oh, boleh saya tanda. Tidak ada masalah. Kalau rekan-rekan
desa ini ingin datang saya silakan datang. Tetapi ini semua untuk keamanan dan pertumbuhan ekonomi. Karena sekalian mau tahu, ya, mau baru tahu pertumbuhan ekonomi kita di bulan akhir ini sangat. Karena Bapak ini yang melakukan penyidikan nanti. Karena saya nggak manggil, saya nggak meriksa. Saya perintahkan Pak Julian yang mengerjakannya. Tapi sampaikan, bagus kamu, ya, cocok kamu bagus. Saya tegas, tidak ada rasa takut untuk menindak anggota. Ya. Tanya aja dia. Berarti kawan-kawan, ini kita simpulkan ya Pak Kapolri, Pak Irjen Pol Wisnu, Pak Kapolda, Pak Wisnu siap melakukan pemecatan atau pencopotan kepada anggotanya yang terbukti melakukan tindakan represif terhadap masyarakat sipil. Setuju. Kita tunggu Pak. Iya dong. Pak. Kamu tanya sama ini, kita tanya itu. Pengembangannya, dia bagian ini. Saya nggak periksa. Dia pengawasnya. Dan ini Awal lagi. Tinggal tanya kalian kasih saya lengkap ya. Oke, ini tanda tangan. Foto deh tanda tangan. dan kami minta buat rilis dan video mengatakan ketegasan dari Bapak. Oh, apa tegasnya? Saya tegas, saya tegas. Terkait tadi. Saya tegas. Oke. Tuh, saya tegas. Dari video tuh. Sudah diliput. Diliput tuh. Ini wartawan hebat nih. Nah, ini paling senior dia. Bukti konkret kan. Saya kira sudah diliput oleh wartawan. Ini nih. Cukup Deh, ini paling senior nih. Ini portal paling senior nih ini. Nah, paling senior ini. Ini dosennya wartawan ini nih. Dia ketawa-ketawa dia tuh. Perempuan tapi paling jelas. Ini dari Freddy. Detik. Ada dari Tribun. Ada Detik. Ada si Matius sama itu Yus. Dari Mister Pak. Mister. Nah, ini saya kira ada dari News. Ainus TV itu. Masih kurang. Nah, Maksudnya kita biar apa dari kita semua kan. nih. Nih. Oh. Tahun berapa sekarang? 31 ya? 31. Pak, ini Pak Satu bulan September. Udah lupa saya tuh. Pak, kami meminta Bapak melakukan press release mengatakan saya Kapolda Sumatera Utara siap menindak tegas kepada aparat kepolisian yang melakukan tindakan represivitas terhadap masa aksi di wilayah Sumatera Utara, Pak. Oke, tenang aja, saya siap. Gak usah gini. Kamu gak usah kasih wartawan tuh. Saya sama Kapolda siap melaksanakan tindakan tegas. Untuk kita Pak. Iya, udah. Saya udah baca. Gitu. Udah. Jadi di kepolisian ada 3 pelanggaran. 1 pelanggaran disiplin, pelanggaran etik dan pidana. Polri ini kena pidana umum. Sama dengan kalian semua pidana umum. Bukan pidana militer. Jadi kalau kami kena unsur pidana umum, kami kena pidana umum. Izin Pak. Nah. Izin Pak. Memang kita sudah ketahui akan hal itu Pak. Bahwasanya institusi Polri itu menurut Bapak itu tunduk pada peradilan umum. Kita paham terhadap itu. Tapi kami bertanya secara institusional, apakah Bapak berani tindak tegas untuk melakukan pencopotan terhadap aparat anggota Bapak yang secara jelas terbukti, secara meyakinkan melakukan perbuatan represivitas terhadap masyarakat, Pak. Kenapa harus takut? Ya kami ingin mendapatkan deklarasi yang jelas karena sesuai Pak Perkap nomor 1 tahun 2009 mengatakan orang Bapak melakukan kekuatan untuk pengayaan kepada masyarakat itu harus tindaknya tegas dan terukur Pak, bukan sembrono Pak sampai melanggar HAM Pak. Kami Ini ingin bagus nih, Pak. ya bagus dia baca 1 Perkap 101 ya. Artinya secara tegas sampaikan saya tidak ada takut-takutnya menghukum anggota. Kalau di masalah pelanggaran data ya? Itu kita minta pertanggungjawaban juga. Oke. Kata kasih saya datanya, saya akan kasih kesembuhan pengobatan gratis kepada yang korban. Data kasih. Oke, baik. Ya, nanti datanya minta Pak Kabit.